Salam semuanya. Baru-baru ini kita dengar berita bahwa peramal Mbak Yu sudah menghadap kepada Sang Pencipta. Dan kenapa saya sorot ini? Karena beberapa bulan yang lalu hambanya Pendeta Gilbert Lumuyondong menentang Mbak Yu ini karena beliau berkata bahwa pemerintahan Bapak Joko Widodo akan tergantikan, akan tumbang, bahkan terjadi kerusuhan, penjarahan di mana-mana. Itu ramalan manusia. Dan saya mau katakan bahwa ramalan manusia belum tentu benar. Jangan percaya apa kata ramalan, bahkan perkataan-perkataan dunia ini, tetapi percayalah kepada janji Tuhan. Jangan mengharap kepada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berharaplah, percayalah hanya kepada Tuhan, supaya engkau tidak dikecewakan. Tonton videonya ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Izinkan saya juga menyampaikan berita duka. Karena tadi siang saya dapat kabar Mbak Yu, seorang paranormal, meninggalkan kita semua. Meninggal dunia, saudara-saudara. Saudara-saudara yang belum kenal Mbak Yu, beliau sempat berseteru dengan saya karena beliau meramalkan bahwa Indonesia pertengahan tahun akan kacau dan bisa jadi ada pergantian kepemimpinan dan presiden akan turun. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden sudah mulai ada tanda-tandanya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa karena mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Dan terus terang, roh di dalam saya, bukan saya, tapi roh di dalam saya tidak bisa terima. Karena ini adalah awal dari mengutuk satu bangsa. Karena mau mengumpulkan energi-energi negatif dari orang-orang yang membenci pemerintah, mengumpulkannya. Jadi dalam dunia paranormal itulah yang dibuat, mengumpulkan energi-energi negatif ini. Lalu kemudian menjadikan percaya. Dan itu yang Alkitab katakan, apa yang kau takutkan itu yang menimpa engkau. Jadi energi-energi negatif ini dikumpulkan dulu untuk menciptakan kekacauan. Dan untuk itu saya pikir waktunya buat saya untuk berbicara, karena saya tidak mau Indonesia berada di bawah kendali kutuk-kutuk paranormal. Tanpa terasa, seringkali ramalan-ramalan mendatangkan kutuk. Dan beberapa bulan yang lalu, minta maaf, karena roh di dalam saya marah. Dan karena cinta saya akan republik ini, dan bangsa dan negara, saya tidak mau ada kuasa-kuasa kegelapan mendatangkan kekacauan di bangsa ini. Itu sebabnya, saya buat pernyataan yang tegas, saya tantang. Di dalam nama Yesus kita buktikan ramalanmu yang betul atau Yesusku yang betul. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini untuk kita buktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ramalannya dibatalkan. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ini tidak akan terjadi. Dan saya pastikan Tuhan Yesus saya adalah Allah yang luar biasa akan menjaga bangsa ini. Karena bicara tentang presiden, maka buat saya adalah kehormatan bangsa. Dan untuk itu
Kita orang Kristen dipanggil untuk mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Dan saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi Bapak Presiden, berdoa buat Indonesia. Sehingga ramalanmu itu adalah ramalan yang kosong. Ramalanmu itu adalah ramalan yang tidak terbukti. Ramalanmu itu tidak akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan sebagai hamba Tuhan, saya akan menantang saudara untuk membuktikan ramalan mana yang betul. Apakah ramalanmu ataukah doa orang-orang benar, doa orang-orang beriman, apapun agama mereka, kita akan berdoa bersama. Dan saya sebagai hamba Tuhan menyatakan bahwa Indonesia tetap akan aman. Bapak Presiden Jokowi tetap akan terlindungi oleh Tuhan. Tidak akan ada kerusuhan-kerusuhan, penjarahan-penjarahan seperti yang kau ucapkan itu. Di dalam nama Yesus dibatalkan. Rancangan-rancangan iblis itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami berjanji, para hamba-hamba Tuhan, untuk mendoakan negara ini. Karena itulah janji firman Tuhan. Karena di dalam iman Kristen, ramalan adalah sesuatu yang bohong. Ramalan adalah sesuatu yang dipakai oleh setan. Ramalan adalah sesuatu yang cara kerja iblis untuk mendatangkan kekacauan. Itu sebabnya saya sangat minta maaf. Saya tidak membenci siapapun, termasuk Mbak Yu. Tuhan Yesus berbicara buat kita sekalian. Bahwa dia tetap Tuhan yang akan memberkati bangsa ini, menjaga bangsa ini. Betul ada hal-hal yang berat di bangsa ini. Tetapi tetap, karena doa yang dinaikkan, maka tetap Tuhan jaga. Dan memang waktu itu cukup keras. Karena buat saya pegang firman Tuhan. Dan minta maaf. Buat saya, ramalan-ramalan nasib seperti ini bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Paranormal tidak seharusnya diberi tempat, khususnya berbicara di media-media umum, saudara. Ini membuat dalam pandangan saudara sepupu saya Muslim itu syirik, saudara. Dan dalam iman kita Kristen ini juga ditentang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terbukti bahwa Indonesia tetap dijaga Tuhan. Presiden kita tetap dijaga oleh Tuhan. Dan bahkan kita lihat Indonesia akan semakin kuat, Indonesia akan semakin damai, Indonesia akan melewati masa pandemi ini dengan baik. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai saudara sebangsa setanah air, kita juga harus mengucapkan selamat jalan kepada Mbak Yu, turut bela sungkawa, dan buat keluarga yang ditinggalkan, doa kami menyertai, biarlah terang dari sorga akan menerangi keluarga ini untuk menerima terang yang sesungguhnya. Sekali lagi turut berduka cita dari kami, bela sungkawa dari kami, dan doa kami menyertai keluarga yang ditinggalkan. Dan sekaligus kita berdoa, kiranya waktu ke depan Indonesia tidak lagi dipimpin dan tidak lagi dikendalikan oleh paranormal, dalam arti kata bahwa tidak perlulah pemimpin kita, lalu media-media kita memberi kesempatan pada paranormal. Kita bangsa yang beragama, biarlah kita menempatkan Tuhan nomor satu dan jangan menyekutukan Tuhan. Doa kami dan bela sungkawa kami buat keluarga.